Bagi Ambiar sudah hadir Mbak Leni Asia, selamat datang. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak. Hadir di sini bukan hanya menceritakan, tapi juga bisa menjadi bahan edukasi buat kita semua. Apalagi sekarang kita sudah mulai melek dengan skincare. Semoga lebih berhati-hati lagi. Sebelumnya kita ikut prihatin ya. Atas apa yang terjadi sama kamu. Kita berharap semoga keadaannya bisa lebih baik lagi ya untuk Mbak Leni Astia atau Tia ya. Tia boleh diceritain nggak sama kita semua di sini? Awalnya tuh gimana sih? Kamu bisa beli krim bermerkuri ya? Itu kamu beli tahu gimana sih? Bahwa itu ada isi kandungan merkuri? Waktu 2013 aku nggak tahu sama sekali. Jadi waktu itu kan aku kerja di lapangan dan kulit aku memang waktu itu belang kan. Jadi direkomendasikan oleh salah satu teman sama juga keluarga disuruh pakai produk tersebut, dan itu tuh dijual di pasaran, nggak ada BPOM-nya, cuman ada hologramnya aja waktu itu. Jadi Mbak Tia beli produk ini di pasar? Iya. Tidak ada BPOM-nya? Tidak. Oke. Berapa lama Mbak Tia menggunakan produk ini? Ini krim malam atau apa? Krim siang malam. Krim siang malam, sama sabun cuci muka juga? Tidak ada. Berarti hanya krim siang dan krim malam ya? Iya. Berapa lama menggunakan krim siang dan krim malam tersebut? Sekitar 2 tahun, jadi 2013 sampai 2015. Awalnya perubahannya apa? Kelihatan bagus atau gimana? Awalnya kelihatan putih, jadi kayak warna kulit itu merata ke semua wajah kan. Tapi di tahun 2015 akhir itu mulai timbul efek-efek yang terjadi tuh hitam, kayak kembali lagi ke belang, tapi juga ada flek hitamnya juga. Di tahun kedua ya? Tahun kedua. Gimana itu? Bagian pipi saja atau keseluruhan wajah? Bagian pipi, hidung, dan di bagian dahi, tapi sedikit aja. Oke. Memang selama 2 tahun itu rutin menggunakan skincare ini? Iya, rutin. Oke. Sampai akhirnya muncul flek-flek hitam. Iya. Pertama kali dilakukan sama Mbak Tia apa? Apakah terus menggunakan krim tersebut atau stop berhenti ketika sudah keluar flek? Waktu itu sempat masih 1 kali pemakaian, tapi begitu nggak ada perubahan, aku langsung memberhentikan dan tidak menggunakan apa-apa sampai di 2019. 2019 ya? Jadi berapa lama? 4 tahun, kurang lebih 2013, Iya. 6 tahun ya? 6 tahun. Iya. 6 tahun nggak pakai apa-apa? Nggak apa-apa. Efeknya baru sekarang? Efeknya baru sekarang, karena ternyata setelah keluar efek itu harusnya aku ke dokter, tapi waktu itu kan aku tidak ke dokter. Aku biarin aja karena aku pikir akan sembuh dengan sendirinya kalau kita cuma pakai facial wash gitu. Karena Apakah teman-teman yang lain juga mengalami nasib yang sama? temen aku nggak ada. Yang menggunakan krem itu? Nggak ada, cuman mereka efeknya hanya jerawat. Oke. Berarti kalau udah gini tuh gimana ya cara menghilangkannya atau merubahnya kembali tuh udah nggak bisa? Atau gimana? Bisa, tapi butuh waktu yang lama sekitar 1-2 tahun. Untuk kembali ke kulit normal? Kulit normal. Udah ke dokter SPKK? Udah ke dokter SPKK. Lalu apa diagnosanya? Okronosis. Apa itu? Itu sebenarnya kalau okronosis sendiri, Jaringan dia ada kayak sel kulit mati yang di dalam itu tuh udah nggak bisa. Jadi kayak mereka di penjara gitu, kayak sel-sel di dalam itu nggak bisa keluar. Jadi kayak apa sih namanya? Kayak ada jaringan yang benar-benar nggak bisa diperbaiki kecuali dia diangkat terus sel kulit matinya gitu. Oke. Makanya kita tuh harus hati-hati ya kalau beli kayak apa obat-obat. Mendingan langsung aja ke SPKK, udah jelas itu adalah dokter. Yang memang udah skincare yang udah punya nama lah ibaratnya. Jangan kena gitu. rayuan manis, Pasar-pasar. iklan-iklan apalah ya. Mbak Tia, sekali lagi kami turut prihatin ya. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di luar sana, tentu saja imbasnya membuat Tia secara mental juga pasti down ya. Kita bahas yang satu ini. Sebenarnya yang ngerusak tuh benar-benar mental sih. Mungkin kalau orang yang nggak kuat bisa bunuh diri. Pernah terpikir? Hampir. Karena capek. Nggak suka sama tatapan-tatapan orang. Berarti udah ketemu sama dokter Richard ya? Udah pertama kali kemarin. Dapat solusi dari dokter Richard? Beliau hanya mendoakan saja sih sejauh ini dan memberi semangat aja sejauh ini. Oke. Misalkan kamu coba dirawat sama beliaunya, beliau kan juga punya klinik kecantikan. Tapi aku udah dipegang sama salah satu dokter juga. Oh ya, nggak boleh campur-campur ya? Iya. Ya. Jadi aku tidak Tia, menerima. Iya. setiap kamu bercermin, apa yang ada dalam isi kepala kamu? Kalau ditanya pada saat dulu aku akan menangis dan aku tidak akan bercermin. Tapi kalau sekarang yang aku lakukan, setiap kali aku bercermin aku selalu mengatakan sama diriku kalau aku tuh berharga untuk diriku sendiri. Sangat.
Berapa lama pernah nggak keluar rumah? 3 tahun. Nggak keluar rumah? 3 tahun terus sempat keluar rumah, ngurung diri lagi sampai 2 tahun terakhir ini aku benar-benar keluar. Ica udah punya pasangan? Aku single parent. Oke. Udah punya anak? Udah. Berapa sih? Anak aku 2, tapi yang kedua ikut mantan aku, yang pertama ikut aku. Kamu berapa yang pertama? Kelas 2 SMA. Wow, sudah besar juga ya? Cewek, cowok? Cewek semua. Oh, cewek Dia bilang semua. apa Terus sama gimana mamanya, dong? ngeliat mamanya? Dia tuh selalu kasih support dan mendoakan juga, dan sampai di kemarin dia selalu bilang aku bangga punya mama. Tapi tetangga-tetangga nggak ada yang iseng atau gimana gitu awal-awal atau? Ya, tanya. Kalau orang lain yang tetangga itu juga pasti nanya kenapa mukanya tiba-tiba kayak gitu. Terus tapi kalau dari keluarga tuh sama sekali mereka support, teman-teman juga mendoakan, ngasih semangat, dan justru dorongan terbesar itu adalah dari keluarga, dari teman-teman sendiri. Syukurlah. Tia ada rencana untuk menuntut ke jalur hukum nggak sih Tia? Enggak. Karena aku tidak paham akan hal itu. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini ya. Jadi korban krim Merkuri, Tia bingung harus minta pertanggungjawaban ke siapa. Tia, saya sudah pasrah. Bingung mau gimana ya? Iya. Inisialnya apa krimnya? Huruf depannya E. Oke, apakah dari pihak produsen krim tersebut sempat ada yang menghubungi Tia? Atau mungkin Tia sebelumnya pernah kasih tahu juga entah di media sosial atau di podcast siapa menyebutkan brandnya dengan jelas? Di sosial media aku ada sebut brandnya, cuman aku waktu itu juga ada klarifikasi karena nama brand tersebut itu dia ada yang sudah berklinik dan juga belum gitu. Oke. Takutnya kamu membeli barang palsu gitu. Iya benar. Iya. Diduga takutnya seperti itu. Tapi dari brand skincare yang dipakai oleh Tia bertahun-tahun ini tidak ada jalur komunikasi yang mereka buka? Tidak ada. Bantuan hukum sendiri apakah sudah ada yang menawarkan? Belum ada sampai saat ini. Seandainya ada yang mau membantu Tia untuk melalui jalur hukum, bisa hubungin kemana? Atau memang Tia, aku nggak mau melanjutkan ini ke jalur hukum, sudah cukup prosesnya, biar aku menyembuhkan luka yang ada? Aku nggak mau ke jalur hukum. Kenapa? Mungkin sudah karena terlalu capek dan aku udah menerima dengan semuanya. Jadi aku justru mau menjalani pengobatan yang aku jalanin aja. Walaupun ada yang mau memberikan bantuan? Walaupun ada yang memberikan, aku tidak. Mendingan bantuannya buat ini aja ya. Oke. Keluarga Gen Halilintar juga pasti melek dengan skincare ya. Semoga ini jadi perhatian buat kita semua pastinya untuk lebih detail lagi memperhatikan Hati-hati, apa saja yang ada waspada. di dalamnya ya. Tia, apa yang ingin disampaikan untuk pemilik brand skincare tersebut yang menyebabkan kamu seperti ini? Ya. Untuk pemilik brand tersebut, semoga segera membuka hatinya untuk tidak menjual berbahan yang berbahaya. Dan untuk kalian juga yang mungkin masih pengen skincarean itu harus lebih berhati-hati dan pilihlah produk yang sesuai sama kebutuhan kulit dan dilihat lagi kandungannya, karena kalau sudah terkena dampaknya itu tidak akan bisa dijalani dengan baik, sudah pasti akan merusak mental dan juga merusak pikiran-pikiran lain, terutama itu percaya diri udah pasti tidak akan ada lagi hal yang ibaratnya tuh susah banget untuk ditingkatkan lagi. Gitu. Tia mau bilang apa sama diri sendiri? Sejauh ini aku hebat untuk bisa menjalani semuanya dan aku berterima kasih untuk orang-orang yang ngedukung aku karena sudah bisa bawa aku ke titik sekarang dan memampukan aku untuk bisa tampil ke sosial media ataupun ke tempat lainnya. Tia boleh berdiri. Kalau kamu bilang Tia hebat, kami juga setuju. Buat kami, Tia adalah orang yang hebat. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tia yang sudah berani untuk menceritakan. Kenapa dibilang hebat? Kalau saya bilang orang hebat karena adalah orang yang menerima titik terendah dalam hidupnya dan menceritakan supaya bisa menjadi inspirasi dan juga edukasi adalah orang yang sangat hebat. Dan salah satunya adalah Tia. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.